warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Siap ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mempelajari tentang Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Sebaiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Nah, bertemu lagi ya dengan Ibu yang akan mengajarkan kalian materi tentang Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian ingat dengan pelajaran kemarin? Ingat, Bu. Ya, benar sekali ya. Kita kemarin mempelajari tentang pengertian Al-Quran dan hadis, dan juga keistimewaan Al-Quran, dan juga ada nama lain Al-Quran. Nah, Ibu akan tanya, pertama, apa sih pengertian Al-Quran? Quran adalah kitab umat muslim, Bu. Benar sekali ya, masih ingat kalian semua. Yang kedua, Ibu akan menanyakan, apa itu hadis? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, angkat tangan ya. Saya, Bu. Silakan, Fatimah. Hadis adalah segala sikap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benar sekali. Tepuk tangan. Kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, Ibu sekarang akan mengajak kalian untuk belajar tentang apa itu hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian siapa yang belum hadir di sini. Saya absen ya. Hotim, Hadir. Cinta, Hadir. Aisyah. Hadir. Siapa yang belum hadir di sini? Sakinah, Bu. Banyak, Bu. Ya, nanti diberitahu ya kalau misalnya kalian ada yang teman kalian yang tidak masuk, itu beri kepada mereka bahwa harus mengirim surat ya, agar jelas. Iya, Bu. Nah, lanjut, kita akan mempelajari tentang hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tentang hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ibu akan menjelaskan tentang materi keistimewaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu akan menanyakan, apa yang kalian ketahui tentang hadis ini? Nah, yang bisa jawab bisa angkat tangan ya. Saya, Bu. Nah, silakan Cinta. Hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan Nabi. Nah, benar sekali ya. Hadis kita ketahui itu adalah segala perkataan Nabi. Ada lagi? Segala perbuatan Nabi. Nah, benar, perbuatan Nabi. Apalagi?
Sudah, Bu. Nah, benar sekali ya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu akan mengajak kalian untuk membaca salah satu hadis Rasulullah. Itu bisa dilihat di buku paket kalian ya. Nanti ibu akan baca, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahiru bil qur'ani ma'as safiratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajron. Nah, bisa baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahiru bil qur'ani ma'as safiratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajroni. Nah, di sini siapa yang bisa baca artinya? Silakan Hikmah. Artinya, orang yang baca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala. Nah, di sini di hadis ini sudah dijelaskan bahwa orang yang baca Al-Quran dan ia juga mahir akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang baca Al-Quran ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia juga mendapat dua pahala. Nah, jadi kita nggak ada ruginya untuk membaca suatu Al-Quran ya. Kemarin sudah ibu jelaskan tentang pengertian Al-Quran. Diharapkan kalian tuh bisa membaca Al-Quran setiap harinya setelah sholat gitu. Setelah sholat mungkin 1 halaman atau 2 halaman gitu. Ini ada pertanyaan. Nah, lanjut ya, ibu akan menjelaskan tentang keistimewaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa hadis itu memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran menempati posisi pertama dan hadis menempati posisi kedua. Dua-duanya itu merupakan dasar-dasar hukum Islam. Nah, selanjutnya istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. As-sunnah ya. Kata lain dari hadis itu adalah as-sunnah. Nah, hadis ataupun ada yang orang lain biasanya mengatakan as-sunnah, berarti itu adalah hadis. Jadi jangan bingung, hadis artinya sunnah, sunnah artinya hadis. Nah, selanjutnya, ada juga ya istilah lain yang dikemukakan oleh ahli hadis itu membedakan pengertian keduanya. Pengertian as-sunnah. As-sunnah itu adalah segala sesuatu yang diambil atau dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, terus ada lagi pengertian sunnah itu identik dengan hadis seperti ibu tadi katakan. Itu ada beberapa ulama membedakan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, yaitu kebiasaan hidup di masa Nabi SAW. Sampai di sini ada pertanyaan yang akan diajukan kepada ibu. Mungkin tadi ada yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Nah, nggak ada ya. Nah, sekarang ibu yang akan menanyakan kepada kalian.
Tadi ada beberapa ulama yang membedakan dengan pengertian al-hadis atau dan juga as-sunnah. Coba hikmah. Tadi ada pengertian sunnah dari ulama yang membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Benar sekali, pinter ya. Bagus, berarti kalian dari tadi sudah mendengarkan dan mengamati apa penjelasan dari hadis. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang akan mendiskusikan tentang perbedaan tentang hadis. Hadis itu dibedakan menjadi beberapa kelompok. Itu ada 3. Jadi kalian mencari tentang pengertian, terus apa yang membedakan ketiganya, dan habis itu kalian mempresentasikan di depan anak-anak. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang bisa mulai diskusinya. Baik, sudah semuanya ya, udah siap. Jadi sekarang dimulai dari kelompok pertama yang akan membahas tentang hadis qauli. Silahkan, Mbak. Qauli adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa, syara, dan kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Sekarang selanjutnya kelompok 2 yang akan membahas tentang apa itu hadis fi'li. Silakan. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Terus hadis tersebut itu berita tentang perbuatan Nabi SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat. Sekali ya. Selanjutnya itu kelompok 3 yang akan membahas tentang hadis takriri. Silakan, Mbak. Ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hadis takriri. Itu adalah hadis yang berasal atau disandarkan pada diamnya Nabi Muhammad SAW atas yang apa sahabatnya lakukan. Pintar semuanya. Sekarang ibu akan menjelaskan tambahan kepada kalian bagaimana kita bisa gampang dalam memahami 3 hadis ini. Yang pertama, hadis qauli. Tadi disebutkan bahwa hadis qauli adalah hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam berbagai bidang. Nah, kita ketahui hadis qauli. Hadis qauli berarti qala yaqulu qaulan, berarti artinya ucapan. Ingat aja, kalau hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW berarti disebut dengan hadis qauli. Sedangkan hadis fi'li itu tadi ada perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Nah, sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa hadis fi'li dari kata fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu artinya pekerjaan. Berarti pekerjaan itu bisa disebutkan perbuatan. Berarti apa-apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Sedangkan yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri itu tadi dijelaskan bahwa itu keadaan Nabi SAW yang mendiamkan dan juga tidak berkomentar dan juga tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Sedangkan dalam bahasa Arab yang kita ketahui itu hadis takriri, berarti ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jika ada sahabat yang berbuat seperti ini, Nabi Muhammad tidak berkomentar, berarti Nabi Muhammad tidak melarangnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, sudah mengerti semua ya. Selanjutnya
Ibu akan menanyakan kepada kalian tadi apa-apa yang kita bahas di pertemuan hari ini. Pengertian hadis tadi, apa yang dimaksud dengan pengertian hadis secara umum? yang dilakukan oleh Nabi. Nah, benar ya. Pengertian hadis adalah hadis itu memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan kepada kalian. Tadi ada beberapa ulama yang membedakan pengertian Al-Quran dan Sunnah. Coba Cinta bisa jawab pengertian hadis dulu. Itu yang dilakukan dari Nabi. Nah, benar sekali. Coba yang sunnah sekarang Ibu tunjuk kepada Dinda. Silakan. Sunnah adalah amalan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Benar sekali ya. Selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada kalian, hadis itu dibedakan menjadi beberapa? 3. Ada apa saja? Hadis qauli, fi'li, dan takriri. hadis takriri. Benar sekali. Nah, selanjutnya ke kesimpulan. Jadi kita sudah mempelajari tentang hadis. Hadis itu adalah dasar setelah Al-Quran. Terus juga hadis itu dibedakan menjadi 3, hadis fi'li, qauli, dan takriri. Sekarang biar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan kepada kalian tugas di paket, bisa dilihat di paket halaman 9. Di sana ada seperti bagan atau mind map. Itu ada pedoman hidup manusia, itu ada 3 tadi, Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Di sana kalian bisa merangkum, ada pengertian, pengertian menurut bahasa dan juga pengertian menurut istilah. Itu 3-tiganya bisa dikerjakan di rumah ya, dan dirangkum dan bisa dikumpulkan pada minggu depan. Dan pada pertemuan selanjutnya, sekarang kan sudah mempelajari tentang keistimewaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat atau perilaku bagaimana mencintai Al-Quran dan hadis. Harapkan pada kalian untuk mempelajari pelajaran perilaku mencintai Al-Quran dan hadis untuk pertemuan selanjutnya ya. Cukup sekian hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan dan hilaf, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.